Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. 2019 ketika saya umroh, setelah saya tawaf, saya dapat undangan dari ketua rombongan saya. Yuk ke rumah IB, Imam Besar, Masya Allah. Karena itu dari sekian jamaah kan yang dipilih siapa-siapa aja mau ke sana. Ya ini qadarullah, Allah menunjuk saya untuk bisa bertandang ke rumah beliau. Nah, ketika ke sana saya ingat banget di Mekah itu ya, di Mekah. Pada maghrib, saya ingat pada maghrib saya ke rumah beliau, ke apartemennya. Di apartemennya cukup ketat ya, kita masuk ke tempatnya gitu ya. Seperti kita masuk, handphone harus taruh di ya ada tempat handphone harus dikumpulin, jadi kita nggak boleh lagi. Kecuali nanti pas sesi main foto-foto boleh gitu ya. Foto-foto sama beliau. Terus ketika saya melihat beliau gitu ya, melihat Masya Allah. Mukanya tuh sinarnya ya ampun gitu loh. Kalau boleh jujur, saya sempat alergi dulu dengan yang namanya FPI. Saya sempat begitu, karena kan mereka kan gerakannya kan, wah apa dianjur. Tapi ternyata setelah saya mempelajari agama, memang harus ada yang memerangi kebatilan. Memang harus ada sebuah harus ada yang jadi harus ada yang leader nih untuk gerakan-gerakan seperti itu ya kan, gitu. Masya Allah. Jadi tapi terlepas dari itu semua, saya melihat sosok beliau. Sosok turunan dari Rasulullah gitu, ya kan? Bicaranya lantang, tapi lantangnya tuh welas asih, gimana sih? Lembut. Iya, lantangnya tapi dia merangkul gitu. Dia kan kalau bicara kan gitu, wow, mengapi-api. Tapi kita dengarnya ya Allah. Terus kita ada dikasih, siapa mau tanya jawab nih, gitu loh ya. Dia bercerita lah tentang Indonesia, tentang bagaimana dia berkehidupan di sana. Tidak mungkin orang yang banyak berkata-kata, tapi kopong. Iya. Jadi, Masya Allah, beliau pinter sekali. Beliau, jadi ini ya, kalau saya sih, makanya banyak orang cinta sama beliau, memang karismatik banget orangnya. Salah satu gerakan saya sampai keluar dari zona kenyamanan. Salah satu saya lebih kuat lagi berkutat di keislaman saya. Salah satu saya lebih giat dengan apa yang saya lakukan ini. Yaitu salah satunya gitu. Saya lihat beliau dan saya dikasih kesempatan untuk memeluk badannya, berfoto bersama dan sebagainya. Saya pikir ini adalah sebuah sebuah giroh yang ditularkan gitu loh sama saya, dan saya nggak tahu gitu, dan entah lewat mana nih. Ya kita bukan ngomong soal mata batin, bukan. Nggak. Ya ini ada ke situ teh. Jadi saya rasakan seperti itu. Dan Masya Allah makin kesini dan saya makin yakin gitu. Mantap ya. Lebih mantap lagi untuk melakukan hal itu ya kan. Walaupun saya kalau dibilang zona tidak punya duitan, ada di situ gitu. Tapi Masya Allah ternyata saya ambil kesimpulan, orang punya mobil banyak, orang punya perusahaan banyak, orang punya kemewahan dan sebagainya, mereka ternyata cuma satu, merasa nyaman. Tapi ternyata nyamannya kalah sama saya. Maaf ya, ternyata nyaman itu yang saya maksud, kenyamanan saya bukan sama saya ya, saya ralat. Jadi kenyamanan itu ternyata ada di sujud. Kenapa saya bilang? Belum ada ceritanya sampai sekarang orang habis sholat marah-marah, ada kan? Sholat dia ngamuk-ngamuk, ada ceritanya. Jadi itu, ternyata kenyamanan ada di sudut. Dan inilah yang lebih mahal dari mobil, dari motor, dan segala. Kembali lagi kepada IB, ya Imam Besar. Dan baru kembali ke tanah air, yang Masya Allah perjuangan untuk dia kembali ke sini kan, kalau saya lihat dari media yang saya tahu ya, dari ada kalau bisa dilihat itu, bagaimana ceritanya beliau untuk kemarin itu. Luar biasa. Kalau Allah sudah bilang ke situ nggak bisa. Mau dijegal dari sono, dijegal dari sini nggak bisa gitu. Kita lihat antusiasme mereka, semua para jamaah yang sangat menyintai beliau datang ke sana, nggak dibayar loh. Ini bukan bayaran, ya. Sewa bis, keluar duit. Bahkan sampai ada ibu-ibu buka dapur umum. Ya kan, di samping airport yang lapar ayo kemari segala macam dia bikin, karena mereka datang, ada yang dari malam, ada yang baru pagi segala macam, mungkin dari kotanya Malang, dari Jawa, dari mana-mana datang ya kan, sampai jutaan orang
sampai berhasil ini. Terus ini imam besar. Dan saya pikir dulu yang saya sempat ya karena kita belum ketemu ya gitu. Begitu saya ketemu dan saya adalah orang terpilih sama Allah untuk dipertemukan dengan silsilahnya Rasul. Ini sebuah kenikmatan yang saya nggak bisa ungkapkan. Selamat datang Habib Rizik. Insya Allah ini adalah satu pertanda kebaikan, kedamaian, kenyamanan. Karena selama ini kita digonjang-ganjing, dibikin muslim, akhirnya berantem sendiri dengan muslim gara-gara mazhab, gara-gara ini, gara-gara segala macam. Ya insya Allah ini satu pertanda. Karena untuk penyatuan untuk kaum muslim. Karena Islam terbesar itu dunia mengakui Islam terbesar di Indonesia. Insya Allah ini akan menjadi sebuah kuncian lagi ke depannya. Islam di Indonesia ini menjadi lebih yang tadi saya katakan, nyaman, damai, tentram. Islam nggak ada ribut. Yang ribut itu oknum, penyusup. Kalau saya mengatakan ini dari mana? Udah banyak banget beritanya. Capek kalau kita mau tuturin satu-satu gitu loh ya. Jadi insya Allah lah. Insya Allah imam besar Habib Rizik membawa pencerahan, ketenangan buat kita semuanya. Dan juga kita sekarang punya leader. Poinnya gitu sih. Nah, kita gini, mana Ibe nih? Ya, Ibe bilang gini ya, insya Allah apa yang dia katakan ini adalah wasilah. Apa yang dia katakan juga tidak mungkin tidak dipikirkan. Apa yang dia katakan atau dia suruh atau dia ini adalah sebuah kita nggak pernah tahu namanya imam besar, ada apa, pastinya dia juga punya dewan suro mungkin atau apa gitu yang tidak sembarangan dia keluar fatwa dan sebagainya. Insya Allah beliau akan lebih menenteramkan semua kenyamanan hati-hati kita ini.